Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari oleh kedaya Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hana priwate sabi-sabi dilimpahkan kepada gedanya Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah gedanya Bandung mandang diperuh oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beriman, dan juga Allah senantiasa membuka kepada gedanyo pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu taubah, pintu-pintu ibadah, dan juga pintu-pintu ilmu, yang mana mandumnya adalah sebagai perbekalan ke gedanyo saat gedanyo menghadap Allah, menutup mata buat selama-lamanya. Selawat dan salam mari oleh gedanyo Bandung senantiasa gedanyo pula gedanyo kirim. Semoga oleh Allah bakna pedroh ke dalam lumung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan keikraman yang pertama sekali yaitu kepada guru yang bersama selaku Tengku Imam Syekh Masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan kepada seluruh guru-guru kami dan orang tua kami yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh badan pengurus kemasjidan, di mana ni Uro yang sangat mulianya telah mempercayai ulun tuan sebagai pembaca dua rukun al-khutbah. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin urungsi tunggu-tunggu Bandung, para tamu Allah yang mulia. Dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala, gedanya Bandung ni uro yang mulianya telah melewati uro yang lebih ataupun 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, di mana gedanya mengetahui kelebihan 10 yang awal itu luar biasa. Lebih-lebih mulai dari 10 hingga 3 hari setelahnya, yaitu hari tasyrik, nyo sama-sama gedanya kata maklumi, sehingga orang yang beriman, yang imannya itu mampu membuat dia takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalam hari-hari yang lebih tersebut mereka itu telah memperoleh pahala yang besar dengan ibadah yang telah mereka kerjakan. Lebih-lebih ada satu ibadah yang sangat unggul daripada segala ibadah-ibadah yang lain, itulah menyembelih binatang kurban. Ini salah satu yang unggul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah gedanya Bandung telah dekat dengan Allah di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari yang lebihnya, maka jangan kita lupakan bahwa tidak hanya hubungan kita baik dengan Allah saja, akan tetapi ingatlah hubungan yang baik dengan manusia juga pokok. Hubungan yang baik dengan manusia juga penting, karena untuk meraih surga Allah Ta'ala itu bukan dengan satu jenjang saja, yaitu dengan baik hubungan kita dengan Allah, akan tetapi kita butuh kepada tangga yang lain, yaitu juga hablum minan nas, baik dengan hubungan pula dengan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Nabi Musa pada suatu hari pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapa makhlukmu di antara segala hamba-hambamu yang engkau murkai ya Allah?"
Maka Allah Ta'ala menjawab, ada beberapa golongan makhluk lun, hamba lun yang ulun murkai, walaupun dia itu salat, walaupun dia itu berkurban di hari-hari disunatkan berkurban, walaupun dia itu zikir dan tahlil di hari-hari Arafah. Tapi ada beberapa golongan manusia yang mereka itu adalah masuk dalam manusia-manusia ataupun makhluk-makhluk yang mendapat murka daripadaku. Yang pertama, kata Allah, ini jawaban atas pertanyaan daripada Nabi Musa tadi. Yang pertama, manusia yang aku murkai walaupun dia itu adalah taat kepadaku. Itulah yang pertama, manusia yang takabur hatinya, manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang takabur hatinya itu, maka manusia itu masuk dalam golongan hamba-hamba yang aku murkai, kata Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jadilah kita orang taat, jangan menjadi sombong dengan taatnya. Kita orang yang kaya, jangan sombong dengan kekayaan kita. Kita orang fakir juga jangan sombong di saat kita taat kepada Allah Ta'ala walaupun kita fakir. Kadang-kadang kita juga sombong kepada Allah, maka janganlah kita angkuh kepada Allah. Hari ini dengan ilmu yang sedikit dia itu menjadi angkuh, hari ini dengan jabatan yang kecil dia itu menjadi sombong, bahkan sombong dengan Tuhannya, sombong sesama gedanya, bahkan sombong dengan guru-gurunya, sombong dengan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak apapun ibadah kita, namun hati kita takabur, hati kita sombong, kita manusia-manusia angkuh, maka itulah awal daripada kita masuk dalam celaka. Sehingga kita akan tahu bagaimana kisah iblis, padahal dia adalah siro hamba Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyonya cerita li Allah dalam Al-Quran, sehingga para mufassir mentafsirkan yang bahwa iblisnya ini punya nama di setiap pintu-pintu langit dengan nama-nama yang sangat mulia. Ada kala namanya abid, ahli ibadah. Ada yang namanya wara, yaitu orang yang wara, hamba yang wara. Nah, namanya saleh. Nah, namanya banyak nama-namanya, yaitu karena tingkatan kesalehannya itu, tingkatan ketaatannya itu, sehingga namanya itu juga banyak. Tapi ingatlah, rupanya dia itu karena punya sifat takaburnya, punya sifat sombongnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha kepadanya, bahkan dia dikutuk menjadi manusia yang hina, sehingga dia itu rendah dengan serendah-rendahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis dia itu bukan sombong dengan ilmunya, iblis bukan sombong dengan amalnya, padahal bi'uk kesombongannya. Namun di saat sombong itu mendatangkan marah Allah, maka luluh lantaklah iman dan segala amal saleh yang dia kerjakan. Maka saudaraku sekalian, hati-hatilah dengan sifat sombong ini, hati-hatilah dengan sifat angkuh ini. Sedikit baru punya ilmu sudah sombong, sedikit punya harta sudah angkuh, angkuh terhadap guru kita, angkuh terhadap orang tua kita. Ini adalah kita telah masuk dalam zona kehancuran. Hadirin yang dirahmati Allah, diceritakan pula yang bahwa iblisnya menjadi orang yang memberi nasihat kepada para malaikat 20 tahun. 20 tahun iblis ditemubut malaikat, dan 80 ribu tahun ditemubut malaikat, 80 ribu tahun diibadah kepada Allah, sehingga dia itu golongan daripada muqarrabin. Namun tibalah saat naas baginya, takdir ataupun ketentuan Allah. Saat Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dia itu membangkang, sehingga Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan kudrahku? Apa yang dia jawab? Ana khairun minhu, lun lebih gede daripada ji. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan akan daku daripada api, dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba perhatikanlah, iblisnya sombong dengan fisik, dengan bentuk tubuh, karena dianggap tubuhnya paling mulia daripada tubuh Nabi
Nabi Adam, maka sombong dengan tubuhnya, bukan sombong dengan ilmunya, bukan sombong dengan amalnya, namun karena marah Allah, maka dia itu dihina oleh Allah, dia itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala dan dihilangkan iman sehingga kekal dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hatilah dengan sifat sombong ini. Ingatlah, Imam Ghazali ini pegah menjadi dalam Minhajul Abidin, salah sabuh daripada tanda manusia itu angkuh, salah sabuh daripada manusia itu sombong ataupun takabur adalah manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Di saat dia salah, dia itu tahu salah, ada orang yang memperbaiki kesalahannya, namun dia tidak mau menerima kesalahan, perbaikan daripada kesalahannya itu, maka dia itu masuk dalam tanda-tanda manusia yang sombong, manusia yang takabur. Maka hati-hatilah dengan sifat takabur ini, sehingga apabila takaburnya hidup ba'ate urung mukmin, urung beriman, maka akan tertahan hidayah ilmu. Apabila takabur ini hidup ba'ate kafir, maka akan tertahan hidayah iman. Lagi contoh Fir'aun, baik fikir Fir'aun yang hana diakui lewat ate Nabi Musa sebagai Rasul Allah, diakui. Nabi Musa diakui oleh Fir'aun bahwanya utusan Allah, Rasul Allah. Namun ingatlah, karena kesombongannya yang telah melampaui batas, sehingga dapat menutup akal sehatnya, sehingga menutupi nalurinya yang benar, sehingga han merupakan hidayah iman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada dikalan mukjizat Nabi Musa, ipatih di utusan Allah, ipatih lewat atih Rasul Allah. Namun karena kesombongannya yang luar biasa, maka akan tertutup uronyo menunggu bagdanyo kadang-kadang urung mukmin. Handa dem akui kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, bahkan karena letak kesombongan kedanyo. Hadirin yang dirahmati Allah, aji perhatikanlah, yaitu paman daripada Rasulullah, yaitu Abi Talib. Kita kan tahu bahwa Rasulullah di usia 8 tahun udep koknya watenya meninggal kakeknya Abdul Muttalib, sehingga gejok le pamannya Abu Talib. Tinggal sajan Abu Talib mulai dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun. Karena umur 50 tahun yang meninggal Abu Talib dan juga meninggal Siti Khadijah, sehingga dikatakan dengan tahun hazni, tahun duka cita, kegundahan. Yang perlu tanda pegah, 42 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Talib. Perjuangan Nabi Muhammad luar biasa, dibela dan dibantu oleh Abu Talib. Bahkan Abu Talibnya salah sirau daripada pembesar Quraisy, hana berani macam-macam terhadap Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tinggal sajan Abu Talib, ditnan gebela ali Abu Talib perjuangan Rasulullah. Namun saat meninggal Abu Talib, bagaimana kejadiannya? Ini cerita dalam kitab Fi Sirati Sayyidil Mursalin tentang kisah penurunan wahyu. Hinan kepegah yang bahwa saat Nabi Muhammad, saat Abu Talib meninggal, nisah oleh Nabi Muhammad bak bunyung ke, wahai pamanku, ucapkanlah kalimah syahadat dan ucapkanlah Muhammad Rasulullah. Tapi gedi engkau tidak mau mengucapkan Muhammad Rasulullah, ucapkan kalimah syahadat saja. Hanggetim gasi gekelam dan Nabi Muhammad gasiklah, gekelam dan Nabi Muhammad gasiklah, sehingga matilah dengan tanpa membawa iman, sehingga duka cita yang bersangatan melanda hati Nabi Muhammad. Sehingga karena duka cita yang bersangatan tersebut yang teramat sangat, maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, kata Allah, bahwa sungguh engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak dapat kamu memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Walakinallah, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, yahdi man yasha, akan siapa yang ia kehendaki. Sehingga analisa oleh para ulama, bahkan Abu Talibnya mati sampai merupakan 2 kalimat syahadat. Padahal tinggal bersama Rasulullah hinan 22 tahun saja. Rasulullah tinggal saja ngoknya 22 tahun. Rupanya Abu Talibnya merasa tidak pantas memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena Abu Talib ini adalah salah seorang daripada pembesar Quraisy. Koknya salah sirau daripada orang yang rayu di kalangan Quraisy, sehingga merasa tidak pantas memeluk agama Nabi Muhammad. Walaupun gebela menunggu kadang-kadang kita orangnya nasihat yang sampaikan oleh anak kemun dah hanjit acau ilmu yang pegah liji handa tem terima, walaupun ji tak bantu ke dia, tak bantu ji balai pengajian ji dah bantu, tapi dia abut ada tem karena merasa tidak pantas. Ini takabur, ini hati-hati
dapat tertahan hidayah ilmu, dan akhirnya dapat hilang iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dengan sifat takabur ini. Olehnya lagi cerita Imam Ghazali kena wadanya minta ilmu pengetahuan bak gure ke yang getes pun putra takabur. Takabur kena nak bak murid, karena apabila ada sifat takabur ini akan tertahan hidayah ilmu nantinya. Maka hati-hatilah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dan sampaikan putra watai tanyo kabereh hubungan dengan Allah Ta'ala, karena 10 yang awal daripada Zulhijjah cukup le kata ibadat menan lagi kakun, maka rupanya baik juga getanyo hana bereh hubungan getanyo dengan manusia yang diantaranya punya sifat takabur, sombong kita dengan manusia, angkuh kita dengan manusia. Nabi urajo gepegat oleh Allah Ta'ala udip getanyo mangan ngan mangatnya getanyo angkuh dengan manusia. Ini hati-hatilah, rupanya keangkuhan ini, kesombongan ini dapat membawa gedanyo kepada hilangnya iman gedanyo, membawa gedanyo kepada kehancuran. Hana hancur jino, hancur kita di saat datang sakaratul maut. Maka hati-hatilah, naudzubillah. Ini yang pertama, kata Allah, jawaban daripada pertanyaan Nabi Musa, siapa makhlukmu yang engkau murkai ya Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah, manusia ataupun makhluk yang aku murkai, yaitu manusia yang kasar lidahnya, manusia yang kasar, yang brok, ataupun ucapannya itu kasar, ucapannya itu menyakitkan. Ini juga adalah menjadi manusia yang masuk dalam murka Allah. Gedanyo zikir sangat banyak, tapi duduk gedanyo mantang duduk kasar. Wadai tamu duduk gedanyo oronyo ru imata gop. Wadai tamu duduk gedanyo oronyo wahate gop. Wadai tamu duduk gedanyo oronyo sakit ate gop. Maka hati-hatilah kita masuk dalam manusia yang marah Allah. Maka janganlah gedanyo menjadi manusia-manusia yang kasar lidah, lebih-lebih dengan guru kita, lebih-lebih dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang patut kita hormati, patut kita hargai. Ada dengan tetangga juga tidak boleh. Lebih-lebih dengan urusi. Kadang-kadang tutup gedanyo dengan urusi, tutup kasar. Bahkan nyo limeng ka ataupun kanam kau raya, limeng raya kita nyo kadang-kadang tutu gasa yang berusaha tap tubit ngausi belum sempat kita nyo lagi maaf. Baik sampai ngan tutu gasanya kita nyo wo ba Allah Taala belum sempat meminta maaf kepada orang tua kita sehingga kita nyo berada dalam marah Allah. Maka hati-hatilah. Maka ingatlah, ucapan yang kasar terhadap gurumu itu, apabila kasar ucapan kita dengan guru kita, maka ukuran itulah keberkahan ilmumu. Artinya apa? Apabila kasar ucapan kita dengan guru kita, maka itu tanda adalah kurang berkat daripada umum katanya, kurang berkat daripada ilmu katanya. Katanya orangnya na ilmu BU sombong dengan guru katanya, bahkan talecehkan, tahinakan dia di belakang katanya, di belakang guru. Kadang-kadang laginya orangnya katanya, karena katanya kehebat, karena katanya kahayu orangnya. Maka hati-hatilah, ucapan-ucapan yang kasar itu rupanya juga masuk dalam marah Allah Subhanahu wa taala. Uronyo gedanyo je ke pemimpin, kepada bawahan perlu juga ini bahasa yang sopan, bahasa yang santun dari gedanyo. Kan ucapannya kasar. Baik gedanyo bangkaji kepada atasan, kepada bawahan gedanyo ucapan kasar. Pulang gedanyo bawahan kepada kepada atasan gedanyo kadang-kadang berbicara dengan bahasa yang tidak sopan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, gedanyo sebagai kepala keluarga juga pada tapi idanyo kepada kepala keluarga baik tak anggap idanyo seolah-olah kepada istri dan anak idanyo hanya perlu bahasa yang santun, butuh perlu bahasa yang santun. Salah idanyo uranyo kala karena bahasa yang hanya get kepada anak idanyo wadai ji bengih dengan bahasanya juga ikut ke idanyo uranyo. Karena apa kan? Bahasa idanyo yang hanya get. Tanyo sebagai suami perlu bahasa yang sopan juga kepada purmoh idanyo. Purmoh juga demikian, perlu bahasa yang santun kepada suaminya. Maka hati-hatilah. Baik idanyo wadai kaji kurung raya dalam kampung, jik kurung raya di kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Arti jik kurung raya, maka mudah berkata dengan kata yang kasar kepada bawahan-bawahan gedanyo. Ini adalah awal daripada kehancuran gedanyo. Ini yang kedua, kata Allah atas jawaban daripada pertanyaan Nabi Musa, siapa manusia yang engkau murkai? Yang ketiga dipegah oleh Allah Taala, yaitu manusia-manusia yang aku murkai, walaupun dia itu salat ibadah kepadaku, yaitu manusia yang bakhil tangannya,
manusia yang kriit, manusia yang pelit, kahana harta hana masalah, nyona harta tapi dia itu pelit, dia itu kikir, gaknya adalah kriit, nyo termasuk manusia yang juga masuk dalam murka Allah. Yang kecil tetakalan dalam bab masalah kurban, kelebihan kurban kena dia kebegah. Sampai ancaman Rasulullah bagi orang yang mampu berkurban namun dia tidak berkurban, dia tak nak pegah elok karena pelitnya, karena bakhilnya. Sehingga enggak ancam oleh Rasulullah, jangan dia mendekati musalla kami. Kan sampai menan kebegah. Baik putar tempat semayang kamu, seolah-olah dianggap dia itu manusia berdajis, seolah-olah menan, walaupun kan laginya dalam kenyataan ditnan marah Allah, ditnan bengih Allah kepada orang yang kikir, kepada orang yang kriat, kepada orang yang pelit. Maka hati-hati juga. Itu ibadah orangnya murah dengan ibadah puput, namun harta kadang-kadang kikir. Hana si kana utang, hum katanya hana berkorban. Hana si katanya memang hana mampu je lain. Kita kadang-kadang mampu, maka sangat kita sayangkan apabila tidak sempat kita berkorban. Hadirin yang dirahmati Allah, rupanya kikir ini juga masuk dalam golongan manusia-manusia yang dimurka oleh Allah. Dan yang keempat, ini yang terakhir, yaitu golongan manusia yang dimurka oleh Allah. Allah dijawab pada pertanyaan Nabi Musa adalah manusia yang jahat perangainya, manusia yang buruk akhlak, manusia yang buruk akai, kita nyokut, buruk perangui, manusia yang buruk adab. Sebenarnya adab dengan akhlaknya menyutani berbeda, tidak berbeda. Walaupun bahasa kita nyok saban dah kan, manusianya hana akhlak dah kan, hana adab. Saban mufhum bak kita nyok, tapi nak beda aja. Menyo akhlaknya perangui bawaan, sifat bawaan khalqun, ciptaan, perangui sifat bawaannya. Sedangkan adab itu ilmu. Sehingga orangnya baru get perangui bawaan bunuh harus melewat ilmu adab, baru get akhlak aja. Kadang-kadang hana get akhlak agaknya, akai yang hana get baru get dengan ilmu adab. Jadi menyo adab itu adalah ilmu, sedangkan akhlak ataupun khalqun itu adalah peranguinya, sifat bawaannya. Gedanya kadang-kadang uronyo jadi manusia-manusia yang yang tajak, pak yang tadu, menjadi resah sehingga risih manusia yang lain dengan kehadiran gedanya. Ini hati-hati. Gedanya menjadi manusia pembuat onar, manusia menjadi peresah masyarakat, nyoji ke urang yang masuk dalam murka Allah. Maka urang yang buruk akhlak, maka urang yang buruk perangui, nyo adalah masuk dalam manusia yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah. Ada tekanan dari uraiannya, mandum-mandum adalah memicu kepada hubungan dengan manusia. Mandum dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa setelah beres hubungan kita dengan Allah, hanasib enan medeng, tapi harus beres pula hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kita meraih surga itu bukan hanya dengan satu tangga saja, yaitu naik kita dengan hubungan dengan Allah baik saja hanjut, tetapi kibansit begat pula dengan manusia. Hablum minallah bebereh, hablum minan nas juga bebereh. Baik legenanya banjir uru raya tak tindah uru bubutnya akai yang hanaget, perangu yang hanaget. Ingat Allah Taala ada pengadilannya nantinya. Kadang landunya kan mengakibat katanya. Kalau di akhirat hari ini boleh kita lupakan karena manusia telah kita tindas. Namun ingatlah pada suatu saat nanti. Kadang-kadang belum sempat katanya menghadap Allah, semua kenyataan buruk itu akan kita alami kembali, berbalik ke katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit nasihat singkat yang ulun tuan sampaikan pada kesempatan uronyo, yang pertama sekali menjadi pelajaran bagi ulun tuan sendiri, selanjutnya menjadi pelajaran ulangan bagi Tanjung Bandung dalam meraih surga Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa gedanyo, dan Allah Taala pula menerima segala amal ibadah gedanyo, serta kita menghadap Allah dengan membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.